Ini benar-benar nggak sih gara-gara global sentiment? Tapi kalau kita lihat global sentimentnya kayaknya sekarang udah baik-baik aja nih. Di US udah hijau nih. Udah balik lagi loh ke 30.000 Dow Jones. Kita nyusul nggak nih atau gimana nih? Ko Arfan pandangannya dong nih. Kalau US sih masih berat saya bilang. Jadi yang terjadi 2 hari ini, kalau hari ini lancar ya di US, saya bilang kemarin itu adalah short covering, ada short squeeze, orang Mhm. udah kebanyakan nge-short, terus tiba-tiba ibarat gini Daniel ibaratnya. Iya, Semua orang ngantri keluar dari satu pintu, udah ngantri, desak-desakan mau keluar kan mau itu semuanya yang nge-short tuh. Terus oke. tiba-tiba ada panzer yang lewat yang digiles semua. Ya udah akhirnya terbang semua orang kan kaget, semua orang short squeeze semua, semuanya kena Betul. kena margin call saya bilang. Itu satu on Oh, US. Saya oke. bilang US itu belum stable on the economy Mhm. ya. Tapi kalau Mhm. dari marketnya US, saya bilang marketnya US di sini-sini aja, sideways dengan Mhm. rentang yang lebar. Mhm. Di sini-sini aja lah, orang nge-short, terus short covering. Mhm. Saya rasa nggak bisa turun banyak US, saya rasa Iya, ya, iya, saya nggak iya, tahu. iya, iya. Oh, oke, oke, Tapi oke, oke. tapi sideways dengan rentang yang lebar. Mhm. Nah, ini menarik nih yang tadi Ko Arfan bilang short covering itu maksudnya dan juga terjadi short squeeze berarti ini nih kayak sengaja sengaja gitu ya maksudnya ya dibuat turun dulu gitu ya kalau di US untuk menutup banyak posisi itu baru kemudian nanti posisinya dibalikin naik lagi gitu ya maksudnya ya kok ya. Ya, kurang lebih lah. Karena kebanyakan orang yang nge-short, tiba-tiba kalau tiba-tiba ada Heeh. yang beli dalam jumlah banyak, marketnya kuat, Iya, semua yang posisi short kan merah semua kan, kaget. iya, iya. Tuh. Oh, oke, 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 oke. Nah, akhirnya kan Kayak ini ginilah, Den. market, Paling gampang, Daniel. ya, heeh, Em, Kamu lagi nggak punya barang sama sekali nih, nol. iya, iya, Terus tiba-tiba marketnya naik 3%, panik nggak? panik. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itulah yang namanya short squeeze. Oh, oke, 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 siap, siap. Nah, oke, oke. Ini mungkin para cuan troopers juga bertanya-tanya ya, kan soalnya kemarin kalau tiap kali saya ngobrol bareng Ko Arfan pasti ada Cik Jess. Tapi hari ini kita bakal puas nih nanya-nanya ke Ko Arfan, ya founder dari Porto.id. Jadi para cuan troopers pertanyaannya langsung dimasukin ya ke kolom question and answer. Boleh juga lewat kolom komentar, tapi mendingan di kolom Q&A ya. Jadi nanti pertanyaannya bisa langsung kita naikin nih. Karena menarik kalau kita lihat gerak market di pekan kedua ini udah hari ke-6 kita merah terus nih. Ko Arfan nih, gimana nih kok minggu depan ini lanjut nggak nih? Indonesia. Kita udah hari Indonesia udah ke-6 enam ya hari ya tadi. merah terus ya? Udah 6 hari ya dari Jumat lalu loh kita merah tanggal 7, 10, 11, 12, 13, 14 itu merah semua. Ini despite kita punya makroekonomi bagus kayak PMI kita bagus, terus nanti juga minggu depan kan ada laporan neraca dagang ya walaupun dibilang neraca dagangnya itu akan masih masih surplus tapi berkurang surplusnya. Tapi kan setidaknya masih positif gitu. Tapi justru kita itu malah dilepas terus nih sama investor asing. Wah, ini ada komen dari Cik Jess nih. Semangat, kenapa Om Bot bisa ganteng gini ya? Ya, tambah semangat nih. Kalau nggak ada Cijes yang nonton sedikit, jadi kita bisa bisa ngomong ini sebebas-bebasnya. Siap, Kalau yang siap, ngomong siap banyak Om. kan ntar gimana-gimana gitu kan. Iya, 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 siap, siap. Ada gatekeepernya. Oke, itu juga soalnya ada yang nanya apa perlu saham di cut loss gitu. Kita pegang cash dulu di kondisi kayak gini. Ini kita butuh arahan nih dari Ko Arfan gimana kok? Oke, kita bahas Indonesia dulu ya. Iya, Indonesia on trade balance kalau dibilang surplusnya tinggi, memang tinggi, tapi kalau dibilang month on month-nya turun, yang sebelumnya 5,7 billion sekarang konsensusnya 4,8, mhm. saya bilang itu seasonal Oke. ya, cyclical seasonal aja. Tiap bulan itu kan jumlah ekspor impor kita terkadang nggak tentu ya. Saya Iya. bilang kalau tiap bulan bisa di atas 4 billion itu sudah tinggi sekali.
Mhm. Saya bilang Indonesia itu nggak ada masalah, cuman memang karena sentimen global, Indonesia juga year to date performance-nya masih masih one of the best. Jadi saya bilang sangat wajar kalau agak dijualin ya. Mhm. Saya bilang sangat wajar. Hari ini kan foreign net sale-nya 400 miliar. Iya. Itu satu. Kalau mesti gimana sekarang ini, ada beberapa school of thought, ada beberapa mazhab nih Daniel nih. Ada mazhab yang mau ekstrim, pegang cash semua, silahkan. Ada mazhab yang bingung, pasti ada yang bingung. Ada mazhab yang ini, kalau ini menarik nih saya bilang. Lebih baik saham-saham yang dinilai bagus, biarpun merah, pegang aja. Tapi saham-saham yang toksik, yang kelihatannya udah salah, buang-buangin. Jadi Oke, 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 oke. biasanya sih Ada begitu dua. ya. Biasanya kalau memang lagi merah tuh biasanya saham-saham yang jelek-jelek tuh buang-buangin aja dulu. Kalau saham-saham yang bagus memang biasanya akan rebound. Yang blue chip dong berarti ya bisa coba. Kalau misalnya kita udah terlanjur ngambil dan minus, tapi dia blue chip, kita masih boleh dong ya nambah-nambah gitu ya. Betul, Misalnya kalau betul. kita lihat kan dari emiten blue chip BRI kalau nggak salah hari ini kan ada BRI, BCA koreksi gitu. Kalau kita mau ambil, mungkin itu bisa jadi pilihan yang bagus gitu ya, Ko Arfan ya Ya, maksudnya. betul, 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 setuju, Iya, iya, setuju. iya, Ya iya. itu yang blue chip sih oke. Kalau Mm-mm, banking tuh nggak ada masalah, mestinya oke. mm-mm, mm-mm. Iya, ini soalnya wah gila BNI sampai minus 3,7 gitu. BRI Mm-mm. 1,8. Nah, mungkin ini yang bisa diperhatiin sama Cuan Troopers. Tapi kalau kita ngelihat eh, 10 saham big caps kan ada teknologi juga tuh, Ko Arfan. Nah, BRI gimana itu nih kan kalau minus 1,8 ini kan karena tutupan iya, juga. Kalau tech itu iya. sebenarnya menurut saya beberapa sudah menarik. Cuman Mm-mm. memang sentimen tech itu lagi jelek banget. Hmm. Oke, oke, oke. Tuh, Sentimen gua mazhab bingung, ada yang bingung tuh dia bilang ya sama gitu. Semua juga yang bingung, nomor Pak. dua, yang masap nomor dua berarti sama. Saya juga Iya. bingung ini. Udah 6 hari nih merah. Udah mulai Dulu pesimis nih ada bawaannya. dulu ada bercandaannya nggak tahu ya teman-teman teknikal ya. Katanya biasanya rebound itu selalu terjadi di hari ganjil. Maksudnya hari Iya, ganjil iya, kalau udah ini kan 6 hari kan, iya. 6 hari turun, hari ketujuh Heeh, ada kemungkinan heeh. naik. Nanti kalau nggak kemungkinan lagi di hari ke-9 katanya di hari ganjil katanya. Saya nggak tahu kalau teknikalnya Kayak bener, saya nggak tahu bener. Kata orang begitu ya udah, saya sih kayak terima aja. kayak ngitung kancing gitu ya. Oke, ini Iya. kancing keberapa? Kancing ganjil apa kancing genap? Oke, oke. Ini nih bagus nih komennya Ci Jess nih. Yang bingung beli reksadana stable fund di Saya Kaya. Nah, gitu dong ya. Daripada bingung-bingung, duitnya nggak tahu mau diapain, beli aja reksadana. Tanam dulu ya. Gitu ya, Ya, Ko yang pasti Arfan. mesti stay invested di tempat Heeh, yang satu yang benar. nyaman, yang benar Mm-mm, ya nyaman, kedua yang mestinya benar ya, gimana cara tahu benar atau mm-mm, enggak, mesti banyak tanya, banyak belajar, banyak baca. Sebabnya udah mm-mm, pasti inflasi itu di mana-mana. Sekarang di Jakarta aja nggak usah ngomong Amerika yang mm-mm, inflation year on year-nya 8,2 di Indonesia aja apa juga udah mm-mm. naik harganya sekarang. Apa sih eh, yang murah sekarang atau yang nggak naik? Nggak ada. Sekarang semuanya naik. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Anggapannya udah Mm-mm. ekonomi recovery gitu ya. Ekonomi udah berputar kembali. Jadinya banyak harga yang naik. Kan ini juga didorong kenaikan BBM dan juga kenaikan listrik kemarin ya. Kok ya. Mm-mm. Nah, Ko Arfan, ini kan sesuai dengan tema kita. IHSG di Q4 2022 gitu. Proyeksi besarnya dulu nih. Ko Arfan nih, Q4. Apa sih yang akan paling mempengaruhi IHSG kita di Q4? Apakah story-nya masih nggak jauh-jauh dari yang Q3, Q2, Q1 kemarin? Kalau pandemi kan kayaknya udah mulai berkurang-berkurang nih. Tapi kan masih ada perang kalau global ya, Rusia Ukraina, inflasi. Kalau di berita kemarin saya baca Sri Mulyani bilang hati-hati resesi sama krisis pangan tuh udah belum apa-apa udah muncul lagi apa namanya sentimen-sentimen yang bisa mempengaruhi market nih. Nah, menurut Ko Arfan sendiri gimana nih kok di Q4?
Saya bilang sih Ibu Menteri Keuangan nggak apa-apa ya, kan bilangnya hati-hati kan Oh iya. memperingati. Lah kita aja kalau pulang kan hati di jalan ya, bye bye Oh bye bye iya. hati di jalan ya. Lah, ya nggak apa-apa dong. Ya kan kita kan Siap. selalu waspada saya bilang. Saya Oke. sebagai, kalau saya ini numpang nama nih, kalau saya Iya, sebagai iya. yang sekolah juniornya beliau kan ya mendukung beliau, support dong, support. Siap, Ya. siap. Oke, kalau untuk Indonesia, apa tadi pertanyaannya Daniel itu apa yang ngedrive Yang bisa, Indonesia? uh, uh. Ya. Oke, yang pertama adalah sekarang ini, tahun ini, sepanjang tahun ini, semuanya itu macro driven. Mm-mm. Ekonominya seperti apa? Kalau kita Mm-mm. ingat-ingat di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini, semua orang udah tahu Fed akan naikin suku bunga. Tapi di saat itu semua orang ngomong kenaikannya itu 0,25 setiap Fed meeting. Sekarang udah 75 bips terus nih, udah 0,75 terus. Bahkan semalam setelah angka inflasinya keluar dan lebih buruk, tiba-tiba muncul probability untuk kenaikan interest rate-nya 100 bips, yaitu 1%. Ya, jadi kalau kita menelaah hampir 12 bulan yang lalu, banyak hal-hal yang di luar dugaan, tapi di luar dugaannya ini leaning toward to the bad points, to the worst case. Satu. Tadi saya bilang macro driven. Yes, Indonesia tidak bisa lari dari apa yang terjadi di global. Nah, untuk itu mau nggak mau kita harus lihat inflasi US seperti apa. Kenapa inflasi US sangat penting? Karena dengan inflasi yang tinggi, Fed mau nggak mau harus mengkontrol inflasi. Salah satu cara untuk mengkontrol inflasi itu adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, again, mundur ke belakang, 12 bulan yang akhir tahun lalu atau awal tahun ini, semua orang berpikir terminal rate Fed interest rate-nya itu dulu 175 lah, 275 lah. Sekarang tiba-tiba udah 475. Terminal rate itu adalah interest rate-nya tuh peak-nya di berapa, mentoknya di berapa. Yang tadinya 175 awal tahun, naik 275, orang masih tenang-tenang aja, sekarang udah 475. Ya. Jadi kita mesti tetap memantau inflation di US, no choice. Hubungannya dengan kenaikan suku bunga Fed. Yang pertama. Kedua, jangan lupa Fed itu juga akan melakukan quantitative tightening, yaitu melakukan penjualan bond, obligasi yang dimiliki oleh Fed. Dua-duanya ini berita buruk. Makanya saya bilang untuk US ekonomi pasti menurun. Tetapi kalau marketnya, if I have to guess, saya bilang nggak turun banyak, tapi sideways. Sideways-nya lebar. Ya. Kembali ke pertanyaan Daniel ya, ini muter-muter dulu, nih. Untuk Siap. Indonesia, ya, untuk Indonesia, inflasi Indonesia itu saya bilang nggak bisa dijadikan patokan karena inflasinya itu one off karena kenaikan BBM. Jadi nanti bulan Agustus atau September tahun depan tiba-tiba inflasinya menurun. Year on year kita pasti tetap tinggi 6-7%. Nanti begitu tahun Agustus September 2023 tiba-tiba menurun. Jadi grafiknya seperti gini nih. Naik tiba-tiba terus nanti terus di atas ya. Terus nanti turun. Agustus September tahun depan. Nah, untuk Indonesia sendiri ini pertanyaan Daniel Q4 ya. Q4 itu yang akan terjadi adalah earning season Q3. Ya, result quarter 3 akan keluar rata-rata di bulan Oktober dan bulan November. Kemudian bagaimana outlook-nya untuk financial performance quarter 4. Jadi nggak bisa selalu mentah-mentah ya. Contoh, result kuartal 3 bagus. Bukan berarti result kuartal 4-nya pasti bagus juga, belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Kalau result kuartal 3-nya jelek, bisa jadi kuartal 4-nya bagus. Banyak faktornya macam-macam. Contohnya itu Mayora. Mayora itu result quarter 2-nya itu jelek banget. Tetapi itu adalah peak dari soft commodity. Mayora itu salah satu komponen COGS-nya itu adalah coconut oil. Coconut oil harganya itu sangat berkorelasi tinggi dengan CPO. Harga CPO itu peak di Q2. Jadi result Mayora di Q2 bukan pasti ya, hampir dipastikan atau kita memproyeksikan akan bottom di quarter 2.
quarter 3 onwards dengan penurunan coconut oil, COGS-nya jadi membaik, results Mayora di Q3 dan Q4 better. Ya. Ini contoh ya, contoh bahwa apapun results Q3 nanti bukan berarti patokan quarter 4-nya bakal sama, tetapi kita harus tetap menelaah. Ya. Ini harus lihat Siap. macro driven untuk Mhm. Indonesia. Mesti liatin US. Saya rasa Indonesia ekonomi itu yang harus diperhatikan. Ini nggak semata-mata Indonesia saja ya, tapi seluruh dunia, yaitu nilai tukar rupiah. Kalau nilai tukar rupiahnya terus melemah, mau nggak mau salah satu instrumen BI untuk menjaganya adalah dengan naikkan interest rate. Salah satu instrumen ya, bukan not the only instrument. Salah satunya mesti Iya, iya. naikin suku bunga, ditambah juga inflasi lagi tinggi, biarpun one off. Jadi sangat wajar jika sampai akhir tahun Indonesia akan naikin suku bunga terus. Ya, berikutnya itu BI akan meetingnya itu tanggal um, eh se- 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 tanggal saya nggak ada tanggalnya di sini. Oh sorry, tanggal 20. Tanggal 20 ya. Kemungkinan besar akan naik Iya. minimal 25 bips. Oh, jadi Minimal. jadi sekarang trennya itu BI kalau mau naikin 50 udah bukan kejutan lagi ya kan kemarin udah naikin 50 langsung. Betul, betul. Jadi Oke. tumben-tumbenan BI itu sekarang front loading. Jadi dia Mm-mm. lihat inflasinya udah mulai naik sedikit, langsung tiba-tiba naikin suku bunga. Biasanya itu kan BI itu kan slow. Dia lihat inflasinya mulai muncul, bukan mulai muncul, inflasinya ada, naik, baru dia naikin suku bunga. Tapi ini front loading. Jadi sebelum dan atau inflasinya baru mulai naik, langsung naikin suku bunga. Oke, oke. Jadi ini kan part of macro driven tadi gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita akan harus bergantung sama sentimen global gitu ya. Dimana katanya potensi tahun depan resesi global udah pasti kejadian gitu ya. Kita juga pasti bakal kena efek kejutnya gitu ya berarti ya. Betul, pasti kita kena efeknya Heeh. juga. Nah, Mm-mm. resesi global atau resesi US itu hampir pasti US itu recession, Mm-mm. ya, whatever the definition. Whatever the Mhm. definition, definisi sebenarnya resesi itu adalah kenaikan suku bunga, unemployment naik, ya. Mhm. Tapi tapi biasanya orang sekarang kan resesi itu definisinya adalah 2 quarter berturut-turut GDP Mhm. negatif. Apapun your Mhm. definition on recession, saya bilang US itu akan kesulitan ekonominya. Mhm. Nah, yang mesti Iya, dilihat iya. adalah apakah US akan hard landing, yaitu resesinya dalam dan panjang, Aha. ya, panjang dan lama ya. Resesinya tuh Mhm. lama banget, panjang banget, jadi pusing. Mhm. Itu namanya hard landing. Atau eventually bisa soft landing. Saya bilang Mhm. konsensus pun sekarang banyak yang masih berdebat apakah akan hard landing atau soft landing. Oke, Ya oke, saya oke, oke. semoga sih akhirnya soft landing saja. Mhm. Nah, ini kalau kita ini masih ada kaitannya dengan macro driven nih. Ko Arfan kan rupiah kita hari ini 15.427 gitu kalau di berita-berita gitu kan. Trennya ini bakal berlanjut dong sampai nggak cuma di Q4 gitu, sampai ke 2023 juga bakal lanjut naik terus gitu, lama-lama bisa 16.000. Gimana nih pandangannya, Pak Arfan? Nah, kalau dilihat dari grafik Heeh. USD IDR daily, sepertinya BI ini belum intervensi ya. Sepertinya BI Mhm. masih belum panik di level 15.400-an. Heeh. Ya, jadi intervensi itu biasanya kelihatan di grafik daily melemah Iya. kan, naik 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 naik, di ujung hari Heeh. tiba-tiba turun. Nah, itu Oh. intervensi dari BI. Hari ini aja nggak ada intervensi sama sekali. Ini sama seperti Mhm. tahun 2017 saya kalau nggak salah, ingat. Itu yang saat IDR melemah banget tuh tiap hari BI intervensi. Iya, 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 iya.
Kalau ini dibiarin apa karena BI berarti ngelihat kita punya ekonomi makro masih ini ya, masih resilient dong ya? Yes, jadi masih dibiarinin aja, Mm-mm. harga komoditinya masih bagus, Heeh. eh, ya diikutin aja. Saya nggak tahu kan level Iya. convenience-nya, level comfort-nya BI di berapa saya nggak tahu. Tapi saya sih udah liatin, saya lihat grafik 10 hari ya. Heeh. USD IDR itu hampir nggak ada intervensi dari BI tiap hari. Ada Hmm. kecil-kecil. Iya, iya. Soalnya kan kalau kita Tapi ya kalau lihat, terus-terusan nanti sampai 16.000, 16.000 lebih dari 16.000 ya heeh. bahaya juga. Iya, iya, iya. Kan kalau kita lihat tiap kali kita ada apa namanya rupiah yang melemah gitu kan, pasti IHSG-nya turun gitu. Tiap kali rupiah melemah, IHSG-nya pasti ngikut turun gitu. Nah, kalau tren ini berlanjut kan berarti kita bisa jatuh lebih dalam lagi nih berarti ya di Q4 ini ya, Ko Arfan ya. Nah, kalau misalnya memang begitu jatuh, Mm-mm. misalnya ya, misalnya benar terjadi jatuh lebih dalam ya, kita hitung-hitung valuasinya aja. Beberapa perusahaan blue chips, beberapa perusahaan yang memang bagus, valuasinya udah semakin murah, nggak ada gangguan di fundamental, nggak ada gangguan di earnings forecast-nya. Saya rasa boleh invest ya. Mm-mm. Hmm. Oke, 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 oke. Waduh, menarik nih kalau kita lihat nih. Nah, jadi kalau apalagi kan nih kalau kita langsung reflect ke market hari ini nih, untuk Ya. sentimen domestik apa sih yang paling bisa menggerakkan market kita nih dari pendapatnya Ko Arfan kalau dari domestik nih selain suku bunga tadi gitu. Apakah data-data yang kita bilang rilisnya bulanan, inflasi, PMI kayak kemarin gitu kan. Kemudian hari Senin depan ada trade balance yang kayak gini-gini ini masih bisa nggak sih itu nahan kita punya investor confidence level gitulah untuk tetap stay invested. Ya udah gue tahan deh di level kayak gini kan masih bagus nih, kita masih current account surplus kayak gitu-gitu kok. Jadi saya udah bilang berkali-kali Daniel Heeh, di iya. IG Sukorti Mm-mm. Talks kita, yang Iya. bisa membuat market bergerak banyak, yaitu Mm-mm. turun dan naik, itu adalah hal-hal yang surprise, hal-hal yang tidak Mm-mm. kita lihat sebelumnya. Nah, yang Daniel Ah, bilang itu tadi trade balance, for example, semua mm-mm. orang udah tahu bakal bagus terus. Iya. Ya, jadi kalau tiba-tiba Oke. trade balance-nya bagus banget, misalnya 7, 8, 9 billion per bulan, itu sangat Mm-mm. positif. Mm-mm. Begitu pula sebaliknya, kalau tiba-tiba trade balance-nya tiba-tiba turun, minus atau tinggal 1 billion, itu bisa memicu sell off. Sell off. Iya. Jadi kalau saya bilang Indonesia datanya memang nggak sebanyak Amerika, datanya penting tapi kebanyakan data-datanya ini sudah price in atau tidak ada yang surprise. So far ya, Mm-mm. so far tidak ada yang surprise. Tuh, BI pasti Mm. naikin suku bunga, USD IDR kemungkinan besar akan melemah. Begitupun sebaliknya, kalau tiba-tiba USD IDR-nya rupiahnya menguat, berarti sangat positif buat Indonesia. Mhm. Oke, 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 oke. Oke, berarti memang harus ada apa ya? Data-data yang mengejutkan yang bisa gerakin market Betul, bener sih. Gak cuman betul, rilis positif data yang negatif udah bisa ya. ditebak. Iya, iya. Ini kayak Betul, kemarin mendadak betul. BI naikin 50 basis poin gitu. Wah, orang langsung Mm-mm. pada beli, beli, beli gitu ya. Beberapa banyak yang jual, berapa banyak yang beli dan lain sebagainya. Oke. Iya, kalau BI eh kemarin naikin 50 bips itu malah mestinya positif karena mm-mm, di bulan Agustus mm-mm. saja 2 minggu pertama itu Iya. inflasi, sorry, di bulan September ya, di bulan September 2 minggu pertama aja angka inflasinya sudah 1%. Ya, Mm-mm, kemudian USD IDR juga mulai challenging, mhm. mulai mau tembus 15.000 atau 15.000 lebih dikit. Saya bilang move-nya BI dan menaikkan suku bunga 50 bips itu sangat 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 tepat dan sangat positif diapresiasikan market. Coba can you imagine sekarang USD IDR 15.400, kalau kemarin naiknya cuma 25, mungkin sekarang USD IDR udah 15.6 kali atau BI-nya udah capek intervensi mungkin ya. Oke, oke. Mungkin. Oke. Kok jadinya gimana nih sama domestic market kita nih? Kok sektor apa sih yang Ko Arfan lihat paling
menarik nih dari Porto ID nih? Apakah masih sama nih di big caps di banking gitu? Kalau yang udah lama kena punish market kayak tech atau digital banking itu nggak bakal ada rebound di akhir tahun gitu. Apakah window dressingnya nanti di akhir tahun dan Januari efeknya hanya tetap di big cap saja atau gimana nih kok? Saya bilang kalau indeks itu, kalau banking dengan menghitung EPS growth saja, earnings growth Mm-mm. stable. Naiknya Mhm. pelan, tapi nggak bisa banyak ya, stable lah. Iya. Kalau secara sektor sekarang susah, nggak ada yang benar-benar menarik, Daniel. Contohnya tadi saya Mhm. bilang contohnya Mayora. Mayora Mhm. kuarter 2 bottom, COGS-nya membaik Mhm. karena soft commodity-nya harganya udah turun, tapi dengan adanya Mhm. kenaikan BBM, teorinya, dengan kenaikan BBM, teorinya untuk consumer goods, consumer companies yang jualannya non-staples, yang benar-benar staples ya, yaitu nasi ya. Mayor itu kan jualnya biskuit, kemungkinan besar konsumsi orang untuk biskuit akan terhambat 1 sampai 3 bulan setelah kenaikan BBM. Jadi saat kenaikan BBM naik, semua harga naik, orang-orang mulai berpikir 2 kali untuk ekstra konsumsi biskuit yang sifatnya lebih rekreasi ya. Lebih berpikir, waduh, jangan dulu deh jajan biskuit, kita beli beras aja dulu. Ya, jadi ada kemungkinan demand-nya agak slow down di 1 sampai 3 bulan pertama setelah kenaikan BBM. Ya, jadi kalau ngomong sektor yang benar-benar bagus, yang benar-benar insulated, yang benar-benar recession free nggak ada, saya bilang. Semuanya challenging. Mau nggak mau kita harus bottom up. Beberapa company yang earningsnya bakal bagus, earningsnya ke depannya masih oke, boleh diliatin. Tuh. Oke, ini relate banget nih sama Cuan Troopers kita pas banget nanyanya dari Lily.Huang 77. Nanti kan bakal ada earning season nih, Ko Arfan, Mm-mm. earning season Q3 gitu. Apakah kita udah harus cicil-cicil banking yang hari ini merah-merah kan banyak nih big caps sebelum mereka keluarin rilis laporan keuangannya gitu karena kan udah pasti kayak ya harusnya bagus nih Q3 gitu. Ya, makanya tadi saya bilang kalau secara sektor nggak ada yang wow, nggak ada yang bagus banget. Heeh. Banking itu juga results-nya itu unik. Karena banking ini a very highly regulated sectors, perbankan Indonesia itu harus memberikan laporan keuangan tiap bulan. Instead of the other companies usually 3 monthly basis ya 3 bulanan, ini mereka harus setiap bulan. Tapi resultsnya banking ini saya bilang nggak ada yang surprise, jadi ya biasa-biasa aja. EPS-nya ya kita hanya lihat dari EPS growth-nya berapa. Misal BNI EPS growth-nya 8 sampai 11% tiap tahun, ya kurang lebih ya return-nya segitu. Ya. On longer term saya sih selalu berusaha saranin yang cari alpha, Mm-mm. cari yang ada growth-nya bagus, valuation-nya juga menarik. Ya. Heeh. Kalau banking saya bilang biasa aja ya. Mhm. Kamu mau nanya sektor apa, Daniel? Saya tahu kamu mau nanya situ. Digital banking kok. Digital banking saya bilang sekarang sentimennya sangat-sangat negatif. Heeh. Sangat-sangat negatif. Saya rasa belum bijak untuk nambah-nambah di digital banking ya. Mm-mm. Iya, nih banyak nih yang nanya Arto, BBHI, Mm-mm. apa tuh BBYB misalnya atau ya banking-banking yang lain lah gitu yang bank digital yang kemarin udah sempet naiknya apa ya hyper growth gitu. Berarti untuk Q4 2022 ini kan karena kan katanya banyak yang berharap mereka bakal penuhi kebutuhan modal inti kan. Ngarep gitu, Mm-mm. ngarep banget. Tapi sahamnya malah turun terus gitu. Beberapa saya bilang sih memang menarik, cuman untuk beli sentimennya sangat negatif. Nah, Mm-mm. kalau masih tetap mau digital banking, secara makro Mm-mm. harus terminal rate-nya Fed ini mesti ketahuan dulu di berapa. Kalau terminal Hmm. rate-nya udah ketahuan, ya, menuju ke terminal rate, saya bilang tax-nya itu Mm-mm. mulai naik, mulai rally, mulai adjust ke atas. Nah, kapan terminal rate-nya Fed kelihatan? Setelah inflation-nya benar-benar sudah terkendali. Saat inflation benar-benar terkendali itu
sign-nya apa? Salah satu sign-nya, salah satu tanda-tandanya adalah yang paling gampang ya. Nanti 2-3 bulan ke depan nih, kita lihat aja, kita buktikan aja setiap kali mau rilis angka inflasi, apakah konsensus versus real versus yang benerannya selalu konsensus lebih tinggi, alias resultnya selalu di bawah konsensus. Kalau begitu terus-terusan, artinya inflasinya sudah mulai terkendali. Ya. Kalau year on year inflation pasti turun, pasti karena kan efek geser ya tahunannya. Itu satu kalau kalau mau digital banking. Nah, yang kebetulan yang Daniel sebutin tiga-tiganya itu sudah memenuhi kriteria untuk long invested, yaitu tiga-tiganya sudah membukukan net profit. Ya, Heeh. kedepannya kalau mau beli digital banking mendingan cari yang ada net profitnya atau memang growth-nya masih tinggi atau yang paling banyak dipakai dan atau ya. Mhm. Oke, 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 oke. Bisa jadi catatan untuk cuan troopers untuk long term investing ya. Ya long Tapi banget. Makanya mesti ketahuan terminal rate-nya Fed ini di berapa. Kalau eh, nanti udah kelihatan, saya rasa ada re-rating dari tech, bukan digital banking saja, dari tech. oke, mantap. Ko Arfan, ini selain ngomongin digital banking, pasti banyak juga yang mau nanyain balik ke komoditi gitu kan, kayak Oke. emiten-emiten batu bara yang kemarin yang kemarin hype Oke. banget itu kok. Mm-mm. Grupnya grupnya Bumi gitu. Ko Waduh, Arfan grupnya Bumi gimana saya nggak nih? tahu. Saya nggak paham grupnya Bumi. Yang pasti Masih dengan, loh sampai hari ini. ya, yang pasti kalau grupnya Bumi yaitu kita ngomong fundamental ya. Secara Iya. fundamental dengan non-preemptive right issue, mereka akan membayar hutang. Artinya ke Mhm. depannya earnings-nya akan lebih bagus sehingga bisa menghitung PE. Kalau earnings-nya Mhm. bagus kelihatan lebih visible. Nah, pertanyaannya itu adalah Q4. Kalau Q4 saya rasa harga komoditi aman karena winter. Ya, dan Mhm. winternya ini benar-benar dingin banget ya, benar-benar dingin banget. Kalau saya Mhm. di rumah nggak ada istri itu rasanya dingin banget, bingung saya. Oke. Nah, ya, Siap. saya rasa kalau komoditi untuk Q4 ini masih aman, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana outlook komoditi di 2023. Kita nggak ada yang Mhm. tahu. Kita hanya bisa memforecast dengan tingkat keyakinannya itu middle saja. Contoh, dari akhir tahun lalu sampai dengan awal Mhm. tahun, saya rasa nggak ada satupun orang yang sangat yakin memprediksi thermal coal bakal harganya di 400 dan terus-terusan di atas. Mhm. Saya rasa Oke. nggak ada yang sangat yakin. Kalau ya Iya. nebak-nebak, forecast, bisa-bisa aja ada. Ya, tapi yang benar-benar yakin 400 terus-terusan nggak bisa di bawah 350, saya rasa nggak ada ya. Dengan sangat keyakinan sangat tinggi ya. Nah, Hmm. itulah on commodity. Terus perlu saya ini ya garis bawahi ya. Results Q3 thermal coal itu nggak sebagus itu loh. Mhm. Why? Karena harga komoditi Indonesia itu kebanyakan yang kalorinya rendah menggunakan Mhm. patokan harganya itu ICI, Indonesian Coal Index. Indonesian Coal Index dari Q2 ke Q3 harganya itu turun. Ini yang low CV. Hmm. Nah, untuk yang high CV memang kebanyakan pakainya Newcastle. Newcastle itu Q2 ke Q3 well naik sedikit atau flat ya. Jadi kita bisa pastikan results Q3 thermal coal biasa aja loh resultsnya. Yang punya banyak coal dengan kalori tinggi yaitu ITMG dan Harum, resultsnya Q on Q hampir dipastikan ya core earnings ya, core net profit grow. Yang lainnya belum tentu. Ya, sama seperti Adaro, Adaro itu lebih rumit. Dia mesti memenuhi kebutuhan DMO, dia ada jualan dengan harga ICI dan dia juga ada jualan sedikit dengan harga Newcastle. Nah, untuk Mhm. Q3 ini karena production datanya belum keluar, saya nggak tahu mixnya seperti apa. Mhm. Ya, jadi kalau bilang Q2 ke Q3 results Adaro bakal plus Q on Q ya, bukan year on year ya.
Q on Q-nya plus 20, 30, 40%, saya rasa tidak. Oke. Karena untuk company ya company batu bara, ke coal companies dengan Mhm. CV rendah, harga yang digunakan itu menggunakan ICI, Indonesian Coal Index. Oke, oke, oke. Berarti masih 50-50. Kalau nggak Kalau ada Cici kita nggak seru ya, lihat. nggak bisa bercanda ya Den ya. Serius banget kita ngobrol ya. Iya nih kok ada yang kurang kayaknya. Heeh. Iya ada yang kurang nih. Emang selalu begitu Apalagi kalau nggak ada istri itu rasanya ada yang hilang dari hati saya. siap, sekali-sekali nggak apa-apa lah ya kok ya. Nggak apa-apa. Kita Oke, mah suami yang mumpung baik aja. Istri bilang ini siap. ya kita, ya siap, nurut aja ya siap. Oke. Itu kalau komoditi, tadi kan kita ngomong coal, komoditi yang lain juga bakal so-so aja nggak sih? Iya, Ko Arfan ya? resultnya komoditi Iya. Q2 ke Q3 itu jangan berharap bakal seperti Q1 Q2 yaitu growth Q on Q-nya Mm-mm, tinggi banget. Saya bilang enggak. mm-mm. Saya bilang Oke, enggak. sama Nah, aja tapi ya berarti. on the other hand berarti kalau misalnya tiba-tiba resultnya bagus banget, Mm-mm. core ya, nggak ada one off, wah itu bisa bisa naiknya kenceng. Mm-mm. Bisa naiknya kenceng. Oke, oke kok. Terus kalau kita ngelihat ke emas misalnya, emiten-emiten emas kan biasa kondisi-kondisi kayak gini tuh justru harusnya dia banyak yang nyicil gitu kan, sehingga menyebabkan harga emas dan emiten emas naik. Tapi kok kayaknya di Q4 ini awal-awal Q4 nggak ada tanda-tanda tanda ke arah sana gitu kayak emas bakal mengalami kenaikan yang signifikan yang kayak gitu-gitu kok. Ini Kak, soalnya kalau kita lihat emas di mana namanya harga emas global itu 1648. Nah, ini kayak Mm-mm. nggak jauh beda dengan minggu-minggu kemarin. Bahkan ini sebenarnya turun dari berapa minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya sempat di 1700 gitu. Ini emas juga Ya, berarti maksudnya ini tanda bahwa ya kayaknya orang masih apa sih istilahnya kayak cash dulu ya, cash is king dulu ya. iya saya bilang sih dari dulu kita nggak suka, kita kurang suka dengan Mm-mm. emas ya. Dalam artian Mm-mm. saya bilang emas itu is no longer a safe haven. Ya. Hmm. As simple as zaman dulu, kalau keluar negeri kita Mhm. berbondong-bondong menukarkan uang rupiah untuk diganti dengan currency. Ya, begitu juga kalau ada apa-apa, semua orang berpikir pegang emas laku di mana-mana. Sekarang udah beda. Sekarang di mana-mana currency tinggal tarik di ATM langsung beres. Iya dong, kamu ke Malaysia, ke Singapura yang Iya. dekat-dekat atau jangan kan Malaysia Singapura, kamu ke Eropa, ke Amerika, masukin kartu ATM-mu langsung keluar dolarnya kan nggak ada masalah, cuman ya currency exchange rate-nya kurang bagus aja. Jadi saya bilang sih emas is no longer a safe haven, saya bilang ya. Mhm. Yang bisa ngedrive emas itu kalau memang tiba-tiba emas sebagai komoditi tiba-tiba dibutuhkan untuk membuat sesuatu dalam jumlah besar. Mhm. Saya tidak melihat itu sih. Dari awal kita bilang emas itu enggak lah, nggak kemana-mana lah emas saya bilang. Kebetulan Mhm. kita benar, kebetulan. Dan emang bener sih justru ini trennya kayaknya menurun. Hari ini aja -1% udah kalau harga Makanya. emas dunia nih kok. Nah, Mm-mm. jadi yang tadi kan Korban sempat bilang kalau di Q4 ini kayaknya biasa-biasa aja semuanya. Nggak ada gitu kok yang salah satu yang stand out paling oke gitu yang bisa kita lihat. Apakah masih tetap di banking? Kalau banking itu just a safe place. Kita Oh, mesti analisanya berubah jadi bottom up. Salah satunya contohnya boleh sebut mhm. nama ya di sini ya? Boleh. Boleh ya. Mhm. Kalau Porto itu kita lagi suka Akra. Hmm. Akra itu distribusi oil, ya, trading and distributionnya oil. Marginnya ini lagi Mhm. lebar banget, lagi tinggi banget. Jadi di saat Mhm. semua orang dari Q1, Q2, Q3, dari Q2 ke Q3 biasanya results-nya biasa aja, kemungkinan besar saya nggak tahu ya, ini forecast karena Iya. belum keluar.
kemungkinan besar results-nya Akra itu Q3 itu bakal positive growth, full year 2022 bakal all time high, Mhm. 2023 onwards juga akan terus revenue, EBITDA, earnings-nya itu akan all time high. Hmm. Oke, oke. Akra ya. Hari ini di tengah market merah malah naik 2% nih. Ya Apakah lumayan lah. ini berarti masih bisa dong ya? Masih bisa dong ya? Kok? Saya bilang masih bisa. Itu satu ya, Karena cari yang earnings-nya ada belum story. keluar. Iya. Betul, earnings-nya baru keluar itu kita ada tanggalnya. Nanti kalau join Porto langsung dikasih tahu tanggalnya. Siap. Kita udah tahu Join Porto langsung kita ya. udah tahu resultsnya tanggal berapa. Kisi-kisi resultsnya kisi-kisi ya, saya nggak tahu. Company juga belum tahu result sebelum beres ya. Itu satu, cari company yang ada story, yang ada growth. Ya. Kedua, jangan lupa ini Daniel yang selalu sering dibicarakan, yaitu MSCI. MSCI ini Iya. akan diumumkan sekitar tanggal 11 atau 12 November, tetapi orang-orang suka lupa atau kurang paham bahwa hari observasi MSCI itu akan terjadi di 10 hari trading terakhir di bulan sebelumnya. Oke. Jadi MSCI yang di-announce 11 November, saya lupa tanggal 11 atau 12 November, saya lupa. Yang akan di-announce tanggal 11 November, itu hari observasinya akan dilakukan dari tanggal 18 sampai 31 Oktober 2022 ya. Nah, kita juga kemarin Porto udah bikin Zoom untuk melihat forecastnya MSCI apa-apa aja yang akan masuk. Ada tuh previewnya apa aja. Kemudian, nah paling enak itu kalau main MSCI itu yang jangan terlalu dekat, jangan yang announcement November, tapi announcementnya. Jadi MSCI setahun tuh 4 kali announcement, yaitu Februari dan Agustus, kemudian Mei dan November. Oke, yang Februari dan Agustus itu requirement-nya lebih tinggi. Nah, yang requirement-nya normal itu adalah yang Mei dan November. Nah, yang paling enak itu kalau main MSCI beberapa bulan sebelum announcement, jadi masih panjang. Kalau yang November ini biasanya upside-nya udah nggak terlalu banyak karena kurang lebih semua orang sudah bisa menghitung apa-apa aja yang bakal naik. Tapi kalau kita majuin, kita panjangin, apa-apa aja sih forecast yang bisa masuk MSCI nanti bulan Mei. Salah satunya yang tadi saya mention, oil distribution tadi, itu kalau nanti dia Mantap. masuk certain price, kita ada hitungannya ya, mesti join Porto dulu baru kasih tahu. Ada hitungannya kalau dia lewat itu Siap. kemungkinan besar dia akan masuk MSCI. Oke, Ya oke. iklannya udah menggoda loh, gue jualannya udah Banget, menggoda loh. banget. Tapi memang lagi susah ya sekarang ya, jangan harap minta stock pick yang plus 50 ya, kecuali kecuali Iya, yang iya yang benar. nggak jelas gitu. Iya. Dan itu pun juga kemungkinannya 50-50 ya. 50 ya bisa kejadian, 50 ya nggak jadi gitu. Betul, karena sekarang dengan kayak begini orang juga takut-takut ya megang 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 barang Mm-mm. ya. Iya, 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 iya. Di tengah market yang merah-merah mulu nih. Gonjang ganjing. Iya. Nah, terus ini kan, iya bener juga ini topiknya Ko Arfan menarik nih kok. Ini kan dia uptrend nih, malah menjaga level. Nah, Mantap. Jadi join Porto dulu ya mantap. kok ya. Baru Ya, ini bisa dikasih Akra tahu itu detailnya mungkin seperti masuk apa. MSCI di bulan Mei, announcement Mei dengan target harga sekian. Jadi dia Hmm. MSCI itu kan harus memenuhi salah satu kriterianya itu market cap-nya berapa billion Mm-mm. US dollar, free float market Iya. cap-nya berapa billion US dollar. Oke, 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 oke. Menarik banget. Kok, ini di 5 menit terakhir nih kok, boleh nggak nih kita minta saran-saran? Tadi stock pick udah dikasih satu teaser dan itu teaser banget kok, sangat menggoda. Tapi benar teknikalnya Dan bagus ya Denny. iya iya bagus nih, Lagi uptrend bagus nih ya. kok. Uh-uh. Uptrend banget. Year to date-nya nih sadis nih. Shoo. Kamu tuh bisa aja atau manis doang, saya nggak tahu nih. Loh enggak nih, year to date tuh udah 75% kok. Hmm, ya. Udah ngalahin IHSG berapa kali nih?
kalau ngelihat kalau misalnya ngikutin ya dari awal tahun untuk Akra sendiri. Nah, kok di beberapa menit terakhir nih boleh nggak nih kita dikasih tips-tips deh dari porto.id. Yang pertama pasti tipsnya join dulu di porto.id gitu kan. Nah, tips kedua, ketiga, keempatnya saya tahu yang kedua. Kalau misalnya masih masa bingung belinya reksadana di Saya Kaya kan. Bener kan kok? Cocok, cocok. Kemudian yang Karena di Saya ketiga Kaya boleh. itu semua eh, reksadananya sudah diseleksi. Nah, benar. Di sana udah diseleksi dan pasti yang dipilih itu yang produk-produk dari aset manajemen yang paling top deh ya di Indonesia. Itu yang kedua. Jagoan Yang semua lah. ketiga, Yang eh, ketiga, eh, jangan lupa join e-form. Nah, yang keempat dan seterusnya, silakan nih dari Ko Arfan. oke. Memang sekarang kondisinya lagi nggak menentu, lagi volatile. Mm-mm. Ya. Baiknya equity portionnya jangan terlalu banyak. Baiknya begitu, jangan terlalu fully invested. Kecuali napasnya panjang sekali. Ya, napasnya panjang sekali juga kita harus selalu ngecek fundamentalnya nih masih masih intact atau enggak. Ya, yang pertama. Jadi ya, dari saya itu pertama sedia cash, jangan fully invested dulu karena kondisinya lagi belum menentu. Tenang aja kalau nanti marketnya udah berbalik, banyak banget peluang-peluangnya banyak. Kalau saya bilang ini ibaratnya seperti berburu di kebun binatang. Kebun binatang kan tinggal binatang semua, tinggal tembak-tembakin semua tuh gampang kan. Ya jadi nggak, don't worry, don't worry, don't worry. Cycle tuh selalu ada, recession Bener banget. diketawa deh. Nggak, ini sumpah saya baru dapatnya dari Ko Arfan. Berburu di Iya kebun berburu, binatang. iya Nggak berburu kepikiran binatang kan gitu, nggak gampang aja, kepikiran. tinggal tembakin semua tuh. Iya, iya, Kalau bener, kalau bener, orang bener, bener. bercandanya begini, Daniel, mohon maaf ya. Kalau Iya, lagi bagus, tok, sorry, jangan deh gue ngomong jorok. Ya pokoknya gitu dah, berburu di kebun binatang. Jadi sabar aja, preserve cash, mesti ada cash ya. oke, oke, Equity oke. portion jangan terlalu banyak, kecuali benar-benar Iya. napasnya panjang dan sahamnya saham yang sangat blue chip itu sekarang cuman banking yang sangat blue Mm-mm, chip ya. mm-mm, Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mhm. hilang semangat. Jangan hilang semangat. Stay invested, stay Hmm, invested. siap. Ya. Berarti cash ya, sedia cash dulu. Ini ibarat sedia Sedia peluru cash. ya di kebun binatang. Jadi nanti pas hunting seasonnya langsung tinggal tembak aja ya. Betul, betul. Kalau Siap, siap, kalau siap, nggak ada siap. peluru buat hunting season udah masuk kebun binatang, udah tinggal Iya, kita tembakin yang pelurunya dimakan. habis. Iya. Iya, tinggal kita dimakan. Oke, oke, ini menarik banget, menarik banget. Dan ya sih, saya rasa itu perumpamaan yang cocok banget untuk menggambarkan Q4 2022 kita nih. Ini saya setuju sama komentar dari Cuan Troopers kita, RJM 091101. Pak Arfan nomor satu untuk fundamental katanya, the best. Setuju. Bisa aja, Ya. bisa aja. Thank you banget nih, Ko Arfan, founder dari Porto.id, dan jangan lupa ya para cuan troopers join juga untuk ngelihat review-review fundamental dari Porto.id karena pasti banyak nih topik-topik menarik di dalamnya. Thank you banget nih Ko Arfan, sejam nggak Oke, berasa udah ngobrol bareng Ko Arfan. Sampai masa sih nggak ketemu. berasa? Iya, Masa sih? nggak berasa. Ya wes. Oke, oke, thank you banget ya Ko Arfan. Sampai ketemu Thank you lagi di banget. Saya yang thank you banget. Instagram Live selanjutnya. Thank you juga Ya, Cuan saya Troopers. sering-sering diundang dong. Pasti. Nanti yang nextnya kita bareng Cijes juga ya. Ko. Ya, saya perintah beliau aja. Oke, siap. Oke. Thank you banget Ko Arfan. See Oke. you Ko Arfan dan juga Thank Cuan you. Ya, Troopers. thank you Saya Daniel semuanya. Wiguna, Thank you. pamit undur diri. Bye. Makasih.